Ya, ini ada sejumlah buku filsafat ilmu yang, tapi ini semua bahasa Indonesia yang bisa teman-teman semua dijadikan referensi. Misalkan pertama ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan, sebuah tinjauan filosofis. Ini tulisan dari Sonny Keraf dan Mikhail Dua. Gitu. Jadi isi di buku ini cukup, menurut saya cukup bagus untuk dibaca bagi pemula yang memahami apa filsafat ilmu. Jadi pembahasan-pembahasan di dalamnya, misalkan tentang apa itu filsafat, teori pengetahuan, ya, sumber pengetahuan, kebenaran. Jadi hal-hal yang tadi saya jelaskan ini isinya. Metode ilmu apa? Pengetahuan. Kemudian juga termasuk aspek aksiologinya. Jadi ini cukup menarik juga. Mikhail Dua dan Sonny Keraf. Kemudian yang kedua, mungkin Anda sering dengar ini, De Lianggi. Referensi-referensi filsafat atau buku-buku filsafat ilmu itu biasanya banyak sekali mengutip siapa? De Lianggi. Bukunya itu judulnya, ini warna apa nih? Warna biru ya? Ya, oh benar. Judulnya Pengantar Filsafat apa? Ilmu. Kalau buku ini juga sangat kaya dengan referensi. Jadi hampir setiap kalimat, paragraf itu ada referensinya. Kadang-kadang bingung gitu ya masanya gitu. Cara memahaminya kadang-kadang mungkin bagi kalau yang pemula agak bingung. Tapi kalau sudah biasa, saya kira tidak ada kebingungan. Nah ini juga sangat bagus ya, dari mulai sumber, ini fokus sumber filsafat ilmu, kemudian ada pengertian filsafatnya juga gitu. Dan bedanya dengan buku-buku filsafat ilmu yang lain, kalau di buku De Lianggi itu ada ilmu sebagai aktivitas penelitian, sebagai metode ilmiah, sebagai pengetahuan sistematis. Jadi lebih praksis menunjukkan bagaimana konstruksi ilmu, aktivitas-aktivitas ilmu dan produk-produk ilmu, dan bagaimana menyusun sebuah ilmu pengetahuan. Ini dari De Lianggi. Ini dosen apa? UGM ya, kalau ini Atmajaya. Kemudian juga ada epistemologi dasar. Ini karya dari epistemologi dasar, pengantar filsafat pengetahuan, J. Sudarminta gitu. J. Sudarminta. Nah, kalau ini lebih fokus ke epistemologinya. Apa sih itu epistemologi gitu? Ya, dasar-dasar pengetahuan. Ada skeptisisme, subjektivisme, relativisme, ya, dalam konteks ontologi ilmu pengetahuan gitu. Kemudian juga ada, jadi pakai bahasa-bahasa agak kekitaan itu, struktur dasar kegiatan mengetahui misalkan gitu. Kemudian juga ada tentang peran dan permasalahan pengalaman indrawi gitu. Kemudian ada jenis-jenis pengetahuan ilmiah, moral, religius. Ini juga saya kira sangat bagus untuk dibaca oleh teman-teman. Kemudian juga ada tulisan dari Andi Hakim Nasution, ini pengantar ke filsafat sains. Nah ini termasuk yang mencoba mengintegrasikan ilmu Islam gitu ya, mengintegrasikan pandangan-pandangan dasar Islam, diintegrasikan dengan sains modern. Ini sehingga kemudian selalu ada ayat-ayat Quran menjelaskan teori modern, tetapi kemudian ada sejumlah ayat. Ini juga saya kira sangat bagus. Nah kemudian sahabat dari Pak Andi Nasution itu adalah Yuyun Surya Sumantri. Ini kelebihannya, baca buku ini ditulis secara populer gitu. Ya, secara populer. Tapi kalau sudah didampingi dengan berbagai buku yang lain, nanti akan langsung klik. Jadi kalau tiba-tiba baca buku ini, kadang-kadang bagaimana nih susunan, apa sih yang dimaksud filsafat ilmu? Banyak yang bertanya itu. Jadi ini menggunakan bahasa-bahasa populer, bahkan kutipan-kutipan kata-kata dari sastrawan gitu. Ini Pak siapa nih? Pak Yuyun Surya Sumantri gitu. Kemudian juga ada dari siapa nih?
Amsal Bahtiar, Profesor Dr. Amsal Bahtiar, dosen dari UIN Jakarta. Kalau ini ke IPB ya. Nah, ini judulnya filsafat ilmu saja. Nah, ini di dalamnya tidak terlalu praktis kalau ini, lebih ya banyak pandangan-pandangan filsafat ilmu secara umum, kemudian ditambah dengan pandangan-pandangan ilmuwan Islam gitu. Tapi kadang ketika menerapkannya dalam proses riset itu perlu didampingi buku yang lain. Kemudian ini ada buku dari filsafat ilmu, judulnya filsafat ilmu saja gitu. Nah, kalau ini judulnya konsep sejarah dan pengembangan metode ilmiah itu. Ini yang digunakan di Pascasarjana UNY gitu. Nah, ini juga cukup bagus, saya kira, antara kutipan-kutipan konseptual kemudian juga dihubungkan dengan hal-hal terkini gitu. Kemudian juga ada ini bukunya merah ya, ini warnanya merah. Nah, kalau ini ditulis rame-rame, tim dosen filsafat ilmu Fakultas Filsafat UGM, filsafat ilmu. Nah, ini bunga rampai, semacam bunga rampai tulisan. Dari mulai filsafat, ruang lingkup filsafat ilmu, sejarah ilmu, landasan pengolahan ilmu, sarana berpikir, sampai etika keilmuan. Dicoba disesuaikan dengan bagaimana memahami filsafat ilmu. Tapi ini karena tulisan antara satu dengan yang lain, ya perlu didampingi buku-buku yang lain. Nah, kemudian juga ada buku ini, filsafat ilmu klasik hingga kontemporer. Nah, ini agak historis, jadi kalau ingin tahu yang klasik seperti apa, yang kontemporer seperti apa, ini ada buku yang ditulis oleh Dr. Ahyar Yusuf Lubis dari Universitas Indonesia gitu. Ya, ini pembahasan filsafat ilmu konsep dasarnya hanya 3 bab. Setelah itu pemikiran-pemikiran filosofis para tokoh dari klasik sampai modern. Ada ya tergantung paradigmanya. Nah, karena banyak yang rumit memahami buku-buku yang tadi saya sudah review, saya juga menyusun buku tipis ini namanya filsafat ilmu, jadi pengantar mengetahui pengetahuan ilmiah dan prosedur riset gitu. Jadi saya buat dari sejumlah buku ini kemudian menjadi seperti menete taraje tangga gitu. Jadi dari mulai tadi apa itu filsafat, apa itu filsafat ilmu ya, kemudian sejarah epistemologi atau ilmu dalam rentangan peradaban sebagai penunjuk perkembangan epistemologi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode gitu. Kemudian ada ontologi secara khusus dibahas sebagai struktur dasar ilmiah, epistemologi, aksiologi, kemudian baru ke dasar-dasar pengetahuan, ilmu sebagai metode ilmiah, kemudian ke kebenaran ilmiah gitu. Jadi ini lebih singkat lah begitu tapi tentu buku ini juga harus didampingi. Ini pendamping untuk memetakan dari buku-buku yang ada gitu. Nah, kemudian tentu masih banyak lagi, tapi terakhir yang saya review ini buku filsafat ilmu, tapi judulnya bukan filsafat ilmu. Ini lebih sudah integrasi keilmuan Islam dengan ilmu pengetahuan pada umumnya. Judulnya adalah melacak jejak Tuhan dalam sains gitu. Ini tulisan dari melacak jejak Tuhan dalam sains, tafsir Islami atas sains, diterbitkan Mizan dan kerjasama dengan CRCS. Nah, ini ada penulisnya adalah Mehdi Golsani, di guru besar fisika Universitas Teknologi Syarif Iran. Nah, ini kalau ini mencoba mengeksplorasi hal-hal yang tentang Tuhan itu dalam ayat-ayat sains gitu. Nah, ini pelengkap, nanti di ujung kita diskusikan. Mudah-mudahan waktunya kita mencukupi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.